Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investorologis. Kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana cara saya memilih saham-saham yang bagus. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah tahu ilmunya, sederhana saja kawan-kawan menurut saya. Cara memilih saham yang bagus itu ya kita lihat saja riwayat labanya dan ROE-nya dan dividennya kalau bisa. Jadi seperti yang sering dikatakan Pak Lokeng Hong juga, ya seperti itu, sederhana dia. Yang menjadi persoalan, tantangan sebetulnya ketika kita sudah tahu cara mencari saham yang bagus itu sebetulnya tantangannya bukan itu lagi. Ujian terakhirnya adalah kesabaran. Jadi kesabaran dalam menunggu harga saham itu naik lagi atau bahkan kesabaran ketika diuji saham itu naik 5, 7, atau 10%. Padahal belum pada sampai target harga jual kita dan belum eh, sesuai dengan prinsip awal kita. Misalnya kita udah berprinsip nih komitmen. Ya kita masukin uang kita di situ, kita udah hitung break even point-nya, titik balik modalnya dari dividen. Dengan asumsi misalnya dividen yield-nya 20% per tahun. Artinya 5 tahun kan harus kita tunggu untuk balik modal dari dividen. Tapi kita gagal gitu karena kita mungkin banyak lihat saham yang lain ada yang lebih murah atau tergoda yang lain juga gimana gitu kan. Jadi sebetulnya poinnya adalah di kesabaran menunggu itu. Kalau untuk mencari saham yang bagus itu gimana? Mudah, kawan-kawan. Biar saya coba terangin di sini gimana proses saya mencari saham yang bagus. Sederhana kawan-kawan, karena saya pakai aplikasi Stockbit untuk mencari dan menganalisa saham. Jadi udah banyak fitur-fitur yang sangat bermanfaat dari Stockbit ini. Saya tinggal klik titik 3 di sini. Kalau saya adalah seorang dividen oriented dalam proses investasi saya atau dividen investor ya saya langsung aja ke pertama saya akan ke screener. Nah, dari screener ini kita bisa tentukan saya preset screener, kemudian saya pilih yang dividen dan saya pilih highest dividend yield. Nah, setelah ketemu Stockbit kan udah ngurutin nih emiten-emiten yang membagikan dividen yield paling besar dalam 1 tahun terakhir. Jadi SCPI ini sahamnya udah delisting kawan-kawan ya, sudah suspend. Nah, sudah suspend dia. Jadi ini sama aja nggak ada gitu istilahnya. Jadi SCPI kita coret berarti emiten dengan pembagian dividen yield terbesar selama 1 tahun terakhir yaitu BSSR. Nah, ini catatan dari dividen yield yang dibagikan terakhir kali ya gitu ya. Sebentar kita cek dulu di sini. Instead kita cek dividen yield-nya ya. Nah, dividen yield-nya 46,09%. 15 September 2023 kan 46,09%. 15 September 2023 ya. Kita cek di sini corp action dividen. Nah, 15 ini 14 September cum date-nya jadi ex date-nya 15 September di 349,93. Nah, jadi kan mereka ini udah bagiin juga dividen di kalau 349,93 ya kita cek bentar. Ini 15 September 2023. Oke. Kita cek berapa harga sahamnya di 15 September 2023 supaya kita bisa hitung yield-nya berapa gitu. 15 September 20 Juni, Juli, Agustus, September. Nah ini 15, 13 ini kan 13. Nah ini tadi 15. Nah ini 15 September 2023 dia harganya close di 4.230. Nah, berarti
Kita bisa hitung di sini 4.230 dikali dividen yieldnya tadi 46%. Nah, maka dividen yieldnya harus 1945. Nah, di sini bisa kita lihat bentar, SSR action. Nah, di sini kan dia tahun 2023 udah bagi 2 kali dividen, guys. Jadi di bulan Juni sama September. 341 tambah 349. 341 tambah 349. Nah, jadi mereka sudah bagikan dividen sekitar 735. Kalau kita presentasikan sama harga samar ini 3.990 ya. 3.990. Misalnya kita kalikan 15%, kurang ya Mas ya. Tadi kan ini sekitar 790-an ya. 790-an dividennya kalau kita gabung. Kita nyari yieldnya berdasarkan harga hari ini. Berarti kita kalikan 15, 20. Nah, berarti dividen yield BSSR kalau kalian beli di harga segini, ditarik dengan dividen yang sudah diterima, berarti itu dividen yieldnya sekitar 20%-an aja ya. Mungkin ini sesuai catatan yang sebentar ya, kita cek. Oke. 46% 15 September 2023. 15 September 2023. Iya, open, high, low close. Berarti dia close-nya di 4.230. Sebetulnya ini bukan 46,09% kalau kita tarik dari 2023 ya. Karena harganya di 4.000 berapa tadi? Close-nya di 15 September. 15 September. Close-nya di 4.230. 15 September. 4.000. 4.230. 4.230 close. Ini harga terakhir BSSR closingnya di tanggal 15 September 2023. Berarti kalau dia bagi dividen 46%, seharusnya dividen yieldnya adalah 1945 ya. Cuman kan yang baru diterima investor baru sekitar 20%-annya aja gitu. Nah, jadi pada intinya mencari saham yang bagus itu bisa kita lihat dari dividen yield-nya dulu. Karena kan investor ini cenderung lebih suka pada saham-saham yang membagikan dividen gitu. Nah, kalau BSSR ini tadi kan bisa kita lihat di sini BSSR Nah, BSSR ini kita lihat di sini PE ratio-nya 3 kali dan price to book value-nya 2,61 kali. Jadi sebetulnya dari segi valuasi saham BSSR ini sudah cukup mahal menurut saya. Ya wajar-wajar aja sih, cukup premium karena harga di tingkat dividen yield-nya tinggi juga. Kalau kita lihat ROE-nya di sini sampai 85% loh. Gila nggak tuh? Kalau ROE perusahaan udah di atas 20% itu udah bagus sekali. Ini ROE-nya udah di atas 50%. Ini 2 tahun aja break even point lebih nih kalau kita pakai standar ROE-nya. Jadi selama 1 tahun terakhir dia 3.130. Nah,
Nah, jadi udah terlalu jauh ya. Nah, sebetulnya cara yang pertama tadi untuk cari saham yang bagus itu lihat dari dividen yield-nya, yang kedua ya lihat dari valuasinya. Kalau valuasinya udah sedikit mahal, ya cari yang lain dulu, kita keep dulu kan gitu. Nah, kan masih ada PTBA nih. PTBA kan dividennya besar juga. Tahun lalu mereka bagiin 100% labanya untuk dividen kan. Sebentar, kita lihat. Nah, dividen yield-nya ini sebesar 41%. Jadi saya mau menarik dividen yang udah dibagikan di tahun itu berdasarkan harganya saat ini aja ya, saat saya analisa ini di tanggal segini. Jadi biar kita lihat gambaran dividen yield-nya, kalau di harga segini saya beli berapa sih dividennya itu gitu. Nah, makanya tadi saya tarik ini 3.990, saya tambahkan jumlah dividen BCSR yang udah dibagiinnya, ini itu sekitar 20%-an udah dividen yield-nya. Udah cukup kuat sekali itu kawan-kawan, dividen yield 20%. Nah, kalau PTBA ini sendiri, kalau kita tarik ya, mereka kan ini bagi dividen 1 tahun 1 kali ya. Nah, ini kan dividen Juni 2023 1.094, harga sahamnya 2.660. 2.660 eh, 1.094 ya. Berarti sekitar 40%. Nah, sekitar dividennya 1.094, berarti sekitar 41%. Nah, jadi dividen yield dari PTBA kalau kita beli di harga segini dengan tingkat asumsi dividen sebesar ini, maka dividen yield-nya adalah 41%. Begitu kawan-kawan. Itu 41% udah besar kali dividen yield 41%. Nah, kita bisa lihat case state-nya dari PTBA, P/E ratio-nya 3,3 kali dan price to book value-nya 1,6 kali. Jadi sebetulnya dari Stockbit ini udah cukup akurat kawan-kawan hitung. Dari sini dia update. Jadi dia mungkin berdasarkan kuartal terakhir dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, kalau price to book value 1,6, P/E ratio 3,3 kali, dividen yield sekitar 41% per tahun atau kita katakan 40%. Berarti kan kita bisa balik modal dari dividen bahkan untung 3 tahun aja kan. Kalau dia konsisten dividen yieldnya 40% sejak harga kita beli hari ini. Gitu. Nah, ini kan dividen-dividen yield yang besar ini rata-rata dikuasai sama perusahaan pertambangan batu bara gitu, kalau kita lihat. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sektor batu bara itu sektor yang bagus-bagus gitu untuk diinvestasi dalam jangka panjang. Dan nah kalian tinggal lihat dari BSSR, PTBA, MBAP, PTRO, ITMG, ya minimal 5 besar lah dari atas ke bawahnya. Nah, kalian lihat mana perusahaan yang bagikan dividennya itu konsisten, misalnya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Kalau bisa 1 tahun 2 kali ya lebih bagus gitu kan. Contohnya saya bisa ambil kesimpulan di ITMG ini. Nah, ITMG ini kalau kalian lihat track record mereka membagikan dividen, mereka ini membagikan dividennya selain rutin, mereka juga konsisten membagikan dividen dalam 2 kali setahun. Nah, dari 2009 sampai 2023 mereka sudah konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun dan dividen yield-nya cenderung besar. Jadi sudah 16 tahun mungkin mereka membagikan, sudah 14 tahun mungkin mereka membagikan dividen secara konsisten dan dividen yield-nya besar gitu. Kemudian setelah tadi dividen yield-nya kita cek, valuasinya kita cek, baru kita lihat profilnya, pengendalinya. Nah, profilnya misalnya ini TMG ini kan, profilnya adalah Banpu Mineral Singapore Private Limited, megang 65%. Nah, biasanya kalau saham batubara dipegang asing
kepengendalian saham dari perusahaan tersebut, mereka cenderung bagi dividen besar biasanya karena mereka dapat uangnya dari dividen juga untung perusahaan itu. Kalau dibagikan dividen kan mereka jadi dapat untung juga bisa untuk perusahaan ataupun mereka direksi komisarisnya membagikan dividen apa punya jumlah lembar saham beredar yang mereka pegang besar juga gitu. Mereka jadi untung juga, bukan investor aja. Jadi win-win solution sama-sama untung. Nah, yang keempat kalian tinggal cek aja nama-nama direktur dan komisarisnya. Nah, terutama presiden direktur dan presiden komisaris kawan-kawan. Jadi kalian bisa cek di internet, misalnya saya cek ini presiden komisarisnya ITMG, Prof. Dok. Prof. Jisman Simanjuntak. Kalau kalian baca annual report-nya atau laporan tahunannya, kalian sebetulnya udah dikasih tunjuk profil dari Prof. Jisman ini secara lengkap. Nah, tapi kan kalau kalian mau penasaran, ya kalian bisa cari sumber-sumber lain dari internet gitu. Nah, misalnya ini ada seorang peneliti dan ahli ekonomi ternama dan angkatan muda sebagai salah satu koordinator program di Center for Strategic International Studies atau CSIS. Dan kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Manajemen Prasmul, Setia Mulia. Jadi Bapak Jisman Simanjuntak ini sebagai Direktur Eksekutif di Prasmul, mungkin pengajar juga, dosen juga ya udah pasti. Dan seorang peneliti dan ahli ekonomi. Jadi berkaitan dengan jabatannya dan memiliki kapabilitas gitu. Kita bisa asumsikan gitu kan. Nah, kalian lihat pengendalinya mayoritas orang Indo atau orang luar gitu. Nah, setelah lihat pengendalinya, kalian bisa lihat dari keuangannya. Tadi pengendali nomor 5 ya, udah kan? Sekalian nomor 6, kalian lihat dari kualitas labanya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di Stockbit ini di financial, kemudian kita klik ini income statement-nya, artinya laporan keuangannya ya. Quarterly ini artinya per kuartal, kalian dapat datanya per kuartal. Tapi kita pakai data yang annual aja, tahunan. Biar kita bisa track 10 tahun ke belakang gitu. Misalnya ini tahun 2022 kan, kita track 10 tahun ke belakang, kita mundur sampai 2013 gitu. Nah, kita mundur 2013 ini 2013, ya, terus kita pergi ke kolom pendapatan juga bisa kita cek. Jadi kita bisa lihat pendapatannya stabil kah, bertumbuh kah, atau menurun gitu. Tapi yang terpenting adalah laba bersihnya kawan-kawan. Ini laba bersih tahun berjalan. Jadi laba bersih ini kan betul-betulan uang nyata yang dihasilkan oleh perusahaan dan sudah dikurangi semua beban-beban. Jadi yang tinggal diambil perusahaan inilah untungnya gitu. Nah, 2013 mereka laba bersih 2,8 triliun, kemudian 2014 2,4, turun ke 800 miliar, naik lagi ke 1,7. 2017 mereka 3,4, 2018 3,7 naiknya. 2015 1,7, 16 526. Nah, 2016 ini kan mereka turun drastis. Kalau kalian lihat harga sahamnya, pasti harga sahamnya tahun 2016 juga jatuh tuh. 2017 pulih langsung 6,7 triliun. Nah, kita bisa lihat di sini labanya tadi sampai mana tadi 2017. Ini kan 3, ya laba bersih 3, triliun, naik 2020 turun 526 miliar. Kemudian 2021 terbang 6,7 triliun, 2022 18,7 triliun. Jadi mereka mencatatkan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan yang berdiri di tahun 2022. Karena batubara all time high di $400 ya, tahun 2022 mulai September. Ya udah, itu kalian lihat berarti kalian simpulkan bahwasanya laba ITMG ini bertumbuh walaupun sekali-sekali berkurang atau stabil. Tapi secara keseluruhan bertumbuh. Kemudian kalian lihat apakah dia pernah rugi enggak. Nah, ternyata dalam 10 tahun terakhir walaupun labanya ada yang turun tapi nggak sampai rugi gitu kawan-kawan. Jadi mereka kalau laba perusahaan kecil mungkin akan berpengaruh pada dividennya. Dividennya jadi
mengecil gitu. Nah, kalian kan bisa lihat ini laba bersih 2022 18,7 triliun. Nah, dividennya pasti besar di 2022 juga gitu. Kita lihat di sini. Nah, 2022 besar kan, 2023 di bulan awalnya, di awal mereka bagi dividen biasanya di April itu pasti besar juga kalau labanya besar. Kalau laba 2023 besar, saya yakin dividen di April 2024 pasti besar juga. Nah, setelah kalian cek riwayat labanya bertumbuh atau tidak, besar atau tidak, yang nomor 6, sekarang nomor 7 kalian cek asetnya. Nah, kalian cek utangnya berapa. Cara ceknya ya udah kalian lihat ini di balance sheet. Kemudian kalian lihat terakhir kali datanya 2022, bisa kalian lihat track dari ke belakang. 2017 ini kan asetnya tumbuh ke 29,7 triliun aset lancar. Kalian bisa lihat sini cash ITMG ini 22 triliun. Besar sekali, sementara hutangnya 10 triliun. Jadi istilahnya kalau mereka mau aja sebetulnya cashnya ini dibayar langsung sama total semua utangnya bisa aja kan. Nah, artinya perusahaan ini sebetulnya kuat sekali finansialnya dan tidak ada hutang. Gitu. Kalian bisa lihat juga jumlah lembar saham beredarnya. Nah, semakin sedikit berarti semakin eksklusif saham tersebut. Ini saham beredar dari TMG ini kan cuma 1,13 miliar. Ya walaupun nggak terlalu liquid mungkin, tapi kualitas eksklusivitasnya terjaga dengan bagus gitu. Nah, selain dari pertambangan batu bara, kalian juga bisa cek di sektor eh, perbankan, keuangan. Gitu kawan-kawan, mencari saham yang bagus dengan mudah. Intinya tadi pada akhirnya kalau investor udah tahu ini pasti yang bergulat dan bermasalah sama dia itu di dalam psikologinya adalah kemampuannya untuk menahan hawa nafsu untuk take profit atau cut loss di kerugian. Tapi jarang sih cut loss kalau orang yang udah ngerti pasti kalaupun harga sahamnya lagi jatuh pasti dia tambah muatan gitu guys. Yang sulit itu mengontrol untuk menjual karena melihat capital gain dari perusahaan tersebut di aplikasi sekuritas kita gitu. Itu aja guys dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe videonya. Thank you. Bantu subscribe-nya ya guys. Oh iya, kalau kalian punya video-video yang atau saham-saham yang mau kita analisa, permintaan kalian silakan klik di kolom komentar ya. Nanti biar saya baca dan saya coba buatkan videonya. Thank you.